feeling he's expecting you. So good to see you, Elora. Halo para pemuda-pemudi penerus bangsa, bagaimana kabarnya? Aqua galon aman, sabun mandi aman, dan kembali lagi bersama gua Ilmis di channel Anak Tanbu. Kali ini gua akan kembali membahas alur cerita film serial dari Willow yang diterbitkan pada tahun 2022. Dalam kesempatan kali ini gua akan membahas episode yang keduanya. Nah, bagi kalian yang penasaran tentang alur cerita di episode yang pertama, silahkan klik aja link yang ada di deskripsi ya sob. Daripada berlama-lama, mari langsung saja kita ke alur ceritanya. Oh ya, gua doakan semoga kalian dan beserta keluarga tercinta kalian bahagia dan sehat selalu ya sob. Dan tak lupa gua ingatkan, kalau kalian suka dengan video ini silahkan like dan subrek aja agar tak ketinggalan video terbaru dari Anak Tanbu. Kita kilas balik sedikit ke episode yang pertama, yang dimana Dop memaksakan ikut untuk menyelamatkan Pangeran Eric. Dop yang dikenal sebagai pelayan dapur di kerajaan, yang bertindak nekat karena ia jatuh cinta dengan sang pangeran. Namun begitu tiba di desa Nelwyn, Dop langsung mendapatkan fakta yang mengejutkan, yang dimana Willow mengungkapkan bahwa Dop adalah Elora Danan yang selama ini disembunyikan oleh Ratu Sorsa. So good to see you, Elora. Nah, pada episode yang kedua ini dibuka dengan adegan flashback yang memperlihatkan perselisihan pendapat antara Willow dan Ratu Sorsa pada beberapa tahun lalu, tepatnya pada saat ketika Elora masih kecil. Di saat Willow mendatangi istana Ratu Sorsa untuk menceritakan mimpinya bahwa akan bangkitnya pasukan kejahatan kuno yang akan menciptakan era kegelapan yang baru. Maka dari itu Willow ingin segera melatih Elora supaya siap untuk menghadapi Kron. Sedangkan Ratu Sorsa ingin supaya Elora menjalani hidupnya dengan normal sebagai wanita biasa dan bukan sebagai penyihir. I found a clue. But Sorsha, there is no weapon that can defeat. We've heard nothing since. Oleh karena itu Ratu Sorsa pun mengirimkan suaminya, yaitu Mart Martigan bersama dengan pengawalnya yang tak lain adalah Borman, untuk mengambil sebuah Zira Kimeria yang menurutnya bisa digunakan sebagai senjata untuk melawan Kron dan pasukan kegelapan lainnya. Namun sejak saat itu Mart Martigan tak kunjung kembali dari misinya tersebut dan mengira bahwa Mart Martigan telah gugur oleh musuh di luar sana. Lagi pula Ratu Sorsa mengatakan bahwa semua penyihir hebat sudah tiada dan meragukan kemampuan sahabatnya sebagai penyihir, bahwa Willow tidak akan bisa mengajarkan sihir kepada Elora Danan. Brazil is gone. I'll train her. I'm High Aldwin now. You are the bravest man I've ever known. But you're not a great sorcerer. And you never will be. Dengan perasaan yang kecewa, Willow akhirnya beranjak dari istana, dan sejak saat itu Willow dan Ratu Sorsa kemudian bersikap dingin karena perbedaan pendapat di antara mereka yang membuat keduanya saling menjauh. Kembali ke masa sekarang, di mana saat ini Willow yang sebagai pemimpin bangsa Nelwyn atau yang mereka sebut sebagai Hek Alwyn sedang ingin mengadakan perayaan karena kembalinya Elora Danan dan mengumumkan pelatihan Elora Danan akan segera dimulai. Attention! Brave people. We Nelwyn are trying to loosen them up a bit at the start. Danan has come home.
saat Dob disuruh untuk melakukan beberapa tes random demi membuktikan bahwa dia adalah Elora Danan yang sebenarnya. Namun sayangnya semua tes yang dilakukan oleh Dob tidak ada satupun yang lulus, yang membuat Dob sedikit takut dan suasana menjadi canggung. The finger test. She ought to be able to pass that. Why me? Mari kita kenalan dengan Mims, yakni anak perempuan dari Willow, yang ternyata Mims inilah yang menemukan Elora waktu dihanyutkan di sungai. Sebenarnya Willow masih punya anak laki-laki yang bisa kita lihat di scene sebelumnya. Namun kali ini kita tidak mengetahui di mana anak itu sekarang. It is Elora Danan. Really? Wait. Beautiful. Giant. Di tengah perjalanan Dob menyelamatkan Pangeran Airic, Ratu Sorsa pun akhirnya mengetahui bahwa Dob telah menghilang dari kerajaan. Sorsa pun kemudian memerintahkan komandan prajuritnya yaitu Ballantyne untuk membawa kembali Dob ke Tear Ashlyn tanpa memberitahu siapa Dob yang sebenarnya. Sayangnya Ratu Sorsa tidak sadar bahwa Ballantyne telah berada di bawah pengaruh salah satu anggota Gel, dan tentu dia sudah mengetahui kalau Dob adalah Elora Danan. Sebagai pengingat, bahunya Ballantyne telah terkena tusukan dan diinfeksi oleh salah satu anggota Gel pada episode yang pertama. How long? Pass beyond the barrier. We may already be too. I need you to bring her home. If she's out there, we'll... A task. That's all he needs. Di sisi lain, ternyata dari perayaan yang dilakukan oleh bangsa Nelwyn yang akhirnya membuat Kit merasa muak dan bosan karena telah membuang waktu yang sia-sia. Keesokan harinya, saat mereka bersiap untuk melanjutkan perjalanan, tiba-tiba saja Dob menghilang, yang membuat semuanya menjadi panik terkecuali Boorman dan Kit yang memang tidak mempedulikan apakah Dob Elora atau bukan, karena dia hanya mempedulikan keselamatan saudaranya. Namun saat Willow menegur Kit yang egois karena mereka telah kehilangan orang yang menjadi harapan satu-satunya yang akan menyelamatkan dunia, yang sekarang berkeliaran di hutan belantara. Okay, so I guess you have a bet. Nincompoops, where is she? Laura? Oh, hilarious. You're also being awfully cavalier with the fate. Now wandering around in the woods. Stay you want. You always do. Yang ternyata Dob tengah merenungi nasibnya di pinggiran sungai karena ia merasa takut apabila dia tidak bisa melakukan sihir apapun untuk melawan pasukan kegelapan. Dikarenakan Dob yang tidak pernah dilatih, wajar saja Dob tidak punya pengetahuan apapun tentang sihir. Willow pun melarang Elora untuk pergi menyelamatkan Pangeran Airic yang berada di tempat berbahaya. Namun Dob memaksakan untuk pergi dan meminta Willow untuk ikut juga dengannya, karena mustahil bagi mereka untuk bisa melewati rintangan di depan sana tanpa ada bantuan dari Willow. Willow pun setuju untuk membantu Dob asalkan Dob berjanji akan patuh kepadanya sebagai muridnya dan mempercayai semua keputusan Willow walaupun Dob tidak menyukai keputusan tersebut. You're a friend. Tess. Come with us. We need you. You have to listen. I will. I'll do whatever you say. And it makes me your teacher and you my student. That works too. And whatnot. Kini tiba saatnya mereka berangkat. Kata-kata perpisahan pun terucap di antara ayah dan putrinya. Will be my hero. It would take for you to say that. I'd have done it a long time ago. Dalam berbagai kesempatan, Dob terus belajar dasar-dasar sihir yang diajarkan oleh Willow tanpa mengenal lelah dan frustasi. Apalagi setelah mendapatkan teguran dari Willow supaya Dob terus berusaha dan lebih fokus. Animals. No. I wanted to train you when you were a child. And so grew up believing you were just like everyone else. But you're not. Oh my god. Come on. Siang malam Dob terus mengucapkan mantra untuk menumbuhkan sebuah benih buah yang diberikan oleh Willow. Huatha. Oh, what's all the hands? No hand. Huatha, Throckmora, Huatha.
Good. Laura. My name's not Laura. You have to focus! Well, that's the truth. Namun di saat Dob terbangun dari tidurnya pada pagi hari, dia masih belum menemukan tanda-tanda bahwa benih itu akan tumbuh. Sampai Dob sudah merasa capek dan muak yang akhirnya berhubung Ratu Sorsa tadi mengirim orang yang salah untuk membawa kembali Dob ke Tyr asli. Yang bukannya membawa Dob kembali, justru Ballantyne akan mempersembahkan Dob kepada Kron, yang mengharapkan akan dapat imbalan atas abdinya tersebut. Dan kemudian episode yang kedua ini pun bersambung. Bagaimana sob ending yang membuat penasaran bukan? Yang dimana Dob berhasil diculik oleh Ballantyne yang akan dipersembahkan kepada Kron, yakni pimpinan dari pasukan kegelapan. Segitu dulu alur cerita pada serial kali ini ya sob. Nantikan updatean terbaru dari Anak Tanbu. Dan tak lupa gua ingatkan, kalau kalian suka dengan video ini silahkan like dan subscribe aja agar tak ketinggalan video terbaru dari Anak Tanbu. Dan kalau kalian punya pendapat, ide serta saran untuk serial kali ini, silahkan cerot aja di kolom komentar ya sob. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di sini Ilmis dan bye-bye.